Halo guys, jumpa lagi dengan Agrona. Di video kali ini ada salah satu majikan ya yang mengeluh TKW-nya yang beribadah atau yang sholat sehari 5 waktu ya. Nah, di sini majikannya itu mengeluh karena karena TKW-nya itu sebentar dia sholat, sebentar dia sholat. Majikannya ini nggak mau pasiennya itu selalu ditinggal. Nah, seperti ini si majikan ini dia itu nge-share keluhannya di grup, kayak grup agency kayak gitu kan. Biasa kan ada sih ya, kalau majikan aku tuh biasanya yaitu ada satu grup sama agency. Jadi kalau ada musyawarah apa itu dia langsung dia tahu. Nah, di sini majikan itu ngomong, saya mau bertanya kepada sesepuh keponakan kami datang merawat lansia dari akhir Juli tahun lalu katanya. Dan sudah baik-baik saja, yang mengganggu saya hanyalah pertanyaan ibadah katanya. Nah, terus karena saya saat bertanya, saat wawancara, dia doa adalah mereka iman dan dukungan hati, karena ini bahasa Mandarin, dia cuma translate-nya jadi kadang-kadang nggak sesuai gitu kan ya. Terus doa adalah mereka iman dan dukungan hati, tentu saja saya bisa menerimanya. Dan jadi saya suruh dia berkonsentrasi ibadah pagi hari saja, pagi hari sekali. Tentu waktu terbaik adalah pagi karena si pasien tidak bangun jam segituan. Tapi dia minta sholat, tapi si mbak TKW-nya ini meminta sholat 5 kali dalam sehari. Terus majikannya ini nggak setuju, tetapi agennya bilang nanti akan diurus pelan-pelan kayak gitu. Jadi masalahnya belum selesai, terus sampai bulan puasa mereka tiba, ya kan? Dia minta supaya bisa ibadah sesuai waktu mereka. Sekarang setelah bulan Ramadan mereka selesai, dia mulai berterima kasih, terima kasih semuanya kayak gitu. Seperti ini, nanti aku share ya. Nah, di sini ada kan kasus yang kapan itu hari itu ada seorang majikan itu ada acara gitu kan. Ada acara dan di situ masih sekitar jam siang lah ya, jam makan siang, masih ada acara sibuk-sibuknya. Terus si mbaknya ini meminta izin untuk sholat gitu. Sedangkan si majikan ini menyuruh untuk menyiapkan makanan karena bakalan ada tamu yang datang. Tapi si mbaknya ini kekeh, yaitu mau sholat dulu, dan akhirnya di situ sampai berantem ya guys. Setelah acara selesai, si mbaknya ini dipulangkan ke agensi karena si majikan ini dia juga mengeluh karena saya masih sibuk-sibuknya si mbak ini meminta izin untuk sholat ya. Ada kan kalian, kalau mungkin ada pernah lihat itu seliweran di TikTok, kapan sih itu hari aku nggak terlalu ingat. Nah, itu bapak bergaduh sama majikannya gara-gara sholat ya. Tetapi di sini itu kita juga harus tahu posisinya, karena kita itu di sini ikut orang gitu loh. Walaupun kita jam sholat bener, jam sholat jam 12 kan, jam 12 biasanya orang Taiwan itu ada acara makan-makan itu sampai selesai, apalagi mungkin karena pai-pai ya. Kalau pai-pai biasanya orang Taiwan itu jam 11 itu udah mulai, belum pai-pai, lepas itu dia bakar-bakar kimchua ya, bakar-bakar kertas itu kan, buat pai-pai itu bakar kertas itu biasanya sampai jam 1 belum makan juga sambil ngobrol hai kesana kesini ya kan. Nah, itu kalau bisa kalian pas makan itu harus tambah di situ, karena biasanya itu bakalan disuruh ngambil apa seperti itu ya. Kita harus, karena di situ enggak selalunya pai-pai gitu kan, enggak selalu ada acara gitu loh guys. Jadi ya harus dimaklumi gitu kan, kita bisa dikodok karena kita situasinya di situ ada acara. Bisa nanti mungkin walaupun kita udah agak telat pun ya kan, kita masih bisa melaksanakan sholat. Bukan berarti kita itu mungkin kalau dibilang secara agama itu memang melambat-lambatkan, karena di posisinya kita ini lagi ada acara dan kita itu posisinya dan ikut majikan. Mungkin kalau kalian berani menerima konsekuensinya, kalian itu minta gitu loh, minta pindah ya kan, minta pindah, jangan cari majikan yang sibuk. Kalau bisa jaga pasien. Nah, sedangkan ini si mbaknya tadi juga seperti itu ya kan, dia cuman menjaga satu pasien dalam satu rumah.
ya kan? Itu pun nggak terima majikannya melihat apa si TKW-nya ini sholat sehari 5 kali seperti itulah. Jadi itu sangat bersyukur ya. Itu sangat bersyukur apabila kalian itu diberi waktu sholat sehari 5 kali, itu waktu bersyukur. Karena si pasien aku juga seperti itu ya, aku dibilang secimpeng, kenapa sembahyang, kenapa sholat gitu sampai sehari 5 kali pun. Iya, nah terus gimana? Karena beda agama beda cara tata sembahyangnya ya, beda cara melaksanakannya. Jadi kamu itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengeluhkan seperti itu. Mungkin dalam agama Buddha kamu itu, kamu cuman sehari pai itu bisa, boleh, sedangkan kami itu tidak. Tapi nggak harus semua dijelaskan, karena majikan aku ini dia baru tahu kan, dia baru sekali melihat TKW-nya seperti aku ini, baru sholat sehari 5 kali. Katanya dia udah ngambil 3 pembantu sebelum aku, dia itu nggak ada kayak gitu, nggak ada pembantuku yang sebelumnya katanya sholat seperti itu. Kenapa kamu gila ya katanya, sholat sampai apa, sembayang sampai 5 kali kayak gitu, dan itu kapan katanya. Soalnya di majikan aku ini dia orangnya masih sehat ya, masih bisa makan sendiri, jalan sendiri, juga masih bisa nyopir, karena kita cuman menemani aja ya kan, karena dia nggak ada ini, nggak sama anaknya, jadi aku cuma menemani aja di sini. Nah di sini untuk kalian yang majikannya tidak membolehkan sholat, kalian itu harus bisa mencuri-curi waktu guys. Jadi jangan sampai seperti ini ya kan, memaksakan diri meninggalkan pasien. Mungkin kalian bisa ngomong, sebentar saya curi waktu guys. Jadi jangan sampai seperti ini ya kan, memaksakan diri meninggalkan pasien. Mungkin kalian bisa ngomong, sebentar saya mau ada ini dulu, ganti baju atau bagaimana, kan bisa kalian seperti itu. Tapi ya kalian juga lihat sikon, lihat kondisi si majikan itu bagaimana. Apalagi kalau saking sibuk-sibuknya kalian itu meminta izin sholat, itu memang nggak sopan ya kan, memang nggak sopan. Ntar kalau nggak, mungkin si majikan ini nyuruh saudaranya untuk melakukan ini, yang melakukan itu, sedangkan itu adalah tugas kalian kayak gitu ya kan. Karena nggak semua majikan itu mau menerima apa pekerjaan kalian itu dilempar ke keluarganya ya, seperti itu. Kalau di keluarga majikan aku ini udah tahu kalau aku itu ada sholat, majikan aku juga udah tahu kalau aku itu melakukan sholat, tapi ya nggak apa-apa, ya gimana, karena ya itu dari awal memang sudah tahu kalau aku itu ada sholat sehari 5 kali, itu gak gimana. Cuman kalau pas waktu sibuk itu biasanya ada acara pai-pai seperti itu majikan aku juga nggak melaksanakan sholat sesuai waktunya. Aku biasanya undur atau aku digodong dari ikut ke asar seperti itu ya, atau menunggu si majikan ini mungkin udah makan, udah selesai makan dan masih ngobrol-ngobrol. Nah itu aku baru tinggal sholat, walaupun waktunya itu sudah mepet-mepet banget. Jadi untuk kalian itu di sini harus bisa membagi waktu kalian. Jadi kalian itu jangan melakukan sesuatu yang yang bisa membuat kehilangan job itu. Kalau kalian ingin melakukan sesuai dengan keinginan kalian itu harus menerima konsekuensinya. Pindah majikan yang mau menerima kalian untuk sholat sehari 5 kali. Oke, gitu aja guys. Bye.